Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada dan para pencinta setia Bincang Dai, selanjutnya kita masuk pada sesi yang ketiga, yakni pertanyaan lagi. Mungkin di antara ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bunga Sari dari Majelis Taklim Nurul Mukminin, lingkungan Bontoa, Kecamatan Mande, Kabupaten Maros. Ada pun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, berhubungan dengan pertanyaan ibu tadi, sehubungan dengan itu, kapan cobaan ini akan berakhir dan bagaimana cara kita menyikapinya? Saya kira cukup sekian saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya sangat menyentuh hati sekali. Iya. Jadi kapan cobaan ini akan berakhir dan bagaimana cara kita menyikapi cobaan tersebut? Kapan cobaan ini akan berakhir? Jawabannya, cobaan ujian itu akan berakhir ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana yang tadi saya kutip ayat pada pembahasan, bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa setiap kita akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Makanya disebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah pastikan bahwa setiap kita akan mengalami ujian dan cobaan tersebut. Berarti kalau kalimat pasti, tidak mungkin tidak, dan semua pasti akan mengalami ujian-ujian dan cobaan tersebut. Namun Allah memberikan solusi kepada kita. Wa basyiris sabirin. Allah berikan solusi, sampaikan kabar gembira tersebut kepada orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ujian yang ibu rasakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa hanya ibulah yang mampu menghadapi ujian tersebut. Ujian ibu beda dengan ujian saya, ujian ibu beda dengan ujian ibu-ibu yang lain. Karena kenapa? Kesanggupan kita itu berbeda. Kesanggupan, mungkin ada yang diuji dengan ekonomi, mungkin ada yang diuji dengan keluarga, dengan anak, dan lain-lain sebagainya. Jadi ujian kita itu berbeda, kadarnya berbeda. Maka dalam hal ini kita harus menyikapi ujian-ujian tersebut tidak lain adalah dengan sholat dan sabar. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian, maka kita minta solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang ketika ujian itu datang, sering kita mengeluh, sering kita pote-pote, sering kita ngomel-ngomel. Padahal rumus di dalam Islam, ketika ujian itu datang, cobaan itu datang, hal yang pertama yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah terima dulu, ridho ki atas setiap ujian yang datang kepada kita. Jangan setiap ujian itu datang kemudian kita sambut dengan keluhan. Maka hal yang pertama tidak lain adalah ridho ki dulu. Terima ujian itu ketika ujian itu datang kepada kita. Kita terima, kita legowo, bahasa Jawanya. Kita legowo, kita terima dalam keadaan apapun. Oh, ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada dosa dan kemaksiatan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Atau mungkin Allah hanya ingin mengangkat derajat saya jauh lebih tinggi. Bukankah ketika Rasul diuji, nabi-nabi yang lain diuji, setelah ujian itu berakhir, Allah angkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi derajat yang mulia. Begitu banyak nabi dicontohkan,
Sebelum diangkat derajatnya oleh Allah menjadi nabi, ujian dulu diberikan. Ujian, cobaan yang bertubi-tubi. Semakin banyak ujian dan semakin ia bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan derajat sebelumnya. Baik, sebagai kesimpulan kajian kita di pagi hari ini, bahwa terkadang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat kita, tidak selamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kita kado dan hadiah itu berupa kesenangan. Terkadang ketika Allah sayang sama kita, Allah ingin memberikan kita kado, Allah ingin memberikan kita hadiah, Allah bungkus kado dan hadiah tersebut dengan sedikit kesedihan, dengan sedikit ujian, dengan sedikit tangisan. Namun ketika kita mampu menghadapi setiap ujian tersebut, setiap cobaan tersebut, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita jauh lebih tinggi dibandingkan derajat-derajat sebelumnya. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Haza min fadli Rabbi, ismi Abdurrahman Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu